Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Oh, dari kelompok 2 yang beranggotakan Nanda Safaat, Hilman Salam, dan Rizky Ihsan Mahendra yang akan menjelaskan studi kelayakan bisnis tentang durian kocok Pargoy. Pada latar belakang kali ini, kami ingin memperkenalkan produk teman kami yang berbahan dasar dari durian dengan harga durian yang mahal. Maka kami ini membuat inovasi agar seluruh masyarakat bisa mengkonsumsi durian dengan harga yang standar. Dan produk kami ini dinamakan dengan durian Pargoy. selanjutnya aspek pasar dan pemasaran. Pertama, segmenting. Tren perkembangan hingga penyusunan studi kelayakan untuk usaha durian kocok ini mengsegmen konsumen khususnya remaja atau orang dewasa. Pada umumnya, rentang usia yang perusahaannya segmen yaitu segala umur alias tidak ada batasan umur untuk mengkonsumsi produk kami. Alasan kami tidak memberikan batasan umur karena durian kocok sangat aman dikonsumsi. Asalkan jangan berlebihan dalam mengkonsumsinya, karena durian sendiri memiliki kandungan yang mengandung alkohol. Selanjutnya, motivasi pembeli. Dalam bidang pemasaran, motivasi pembeli adalah pertimbangan dan pengaruh yang mendorong orang untuk melakukan pembelian terhadap suatu produk. Motivasi pembelian terbagi menjadi rasional dan emosional. Motivasi rasional adalah pembelian yang didasarkan pada kenyataan yang ditunjuk oleh produk terhadap konsumen dan merupakan atribut produk yang fungsional serta objektif. Untuk memotivasi para konsumen, pembeli produk kami akan memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan para konsumen. Tidak perlu datang ke toko kami karena konsumen dapat memesan lewat GoFood atau ShopeeFood. Selain itu, para konsumen akan mendapatkan potongan harga dan memesan lewat GoFood atau ShopeeFood. Selain itu, para konsumen akan mendapat gratis ongkir sehingga akan lebih hemat dalam pembelian ketimbang datang ke tokonya langsung. Selanjutnya, proyeksi jumlah permintaan produk. Sebelum menjalankan usaha, perlu membuat suatu perencanaan usaha terlebih dahulu agar usaha yang dijalankan dapat terarah dengan baik dan berkembang. Dalam membuat suatu perencanaan usaha, harus mengetahui kondisi pasar yang ada terhadap produk yang akan dibuat. Perlu diketahui proyeksi permintaan terhadap produk penawaran pasar dengan menggunakan data yang akurat berdasarkan informasi di atas, bahwa untuk mengetahui proyeksi permintaan terhadap produk dan penawaran pasar dapat dilihat dari banyaknya jumlah target pasar, yaitu dengan melihat jumlah penduduk di sekitar. Penduduk Kota Bandung tercatat sebagai daerah terpadat di Jawa Barat. Tingkat kepadatan penduduk Kota Bandung mencapai 14.228 orang per kilometer persegi. Disusul Kota Cimahi dengan 13.134 orang per kilometer persegi. Hal tersebut terungkap dalam konferensi pers Badan Pusat Statistik atau BPS Jabar tahun 2010. Jumlah penduduk Kota Bandung mencapai 2.309 sekian orang. Data lain dari BPS Kota Bandung menunjukkan penduduk Kota Bandung berdasarkan proyeksi sensus penduduk 2010. Rata-rata kepadatan penduduk Kota Bandung 14.494 jiwa kilometer. Dilihat dari segi kepadatan penduduk per kecamatan, maka Kecamatan Bojong Loa Kaler merupakan daerah terpadat. Berdasarkan tabel di atas, bahwa untuk menghitung proyeksi permintaan di tahun berikutnya sudah terdapat masing-masing caranya seperti pada tabel di atas, yaitu saling berkaitan setiap tahunnya. Proyeksi permintaan pada tahun pertama atau 2019 akan digunakan untuk menghitung di tahun 2020. Begitu juga untuk tahun-tahunnya, selalu meningkat untuk 5 tahun mendatang. Dan proyeksi permintaan tertinggi terdapat pada tahun terakhir atau 2024. Hal itu menjadi acuan kami untuk mempersiapkan mulai dari dengan baik dan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Selanjutnya, faktor persaingan.
Persaingan adalah proses sosial yang melibatkan individu atau kelompok yang saling berlomba atau berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Persaingan merupakan perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang atau jasa yang sama atau mirip dengan produk yang ditawarkan. Kualitas manusia akan meningkatkan akibat adanya persaingan yang sehat. Manusia persaingan adalah orang-orang yang secara sadar berlatih dan bekerja keras untuk bersaing dan memenangkan persaingan itu. Faktor-faktor persaingan usaha adapun faktor-faktor dari persaingan usaha yaitu pertama produk yang dijual belikan sama. Selanjutnya saluran distribusi sama dan adanya perubahan naik turun harga. Pemasokan produksi sama. Untuk memenangkan persaingan antara kami dengan kompetitor, kami akan memaksimalkan dari segi pelayanan dan juga rasa. Untuk para konsumen bisa membeli produk via GoFood atau ShopeeFood agar bisa mendapat potongan harga dan lebih mudah dalam hal pemesanan. Selanjutnya uraian rencana produk. Strategi pemasaran dan bauran pemasaran. Bauran pemasaran 7P adalah perangkat pemasaran taktis yang terdiri dari produk, harga, tempat, atau promosi. Harga, kami membandrol untuk 1 cup durian kocok dengan harga 10.000. Selanjutnya produk. Produk yang kita jual yaitu durian kocok khas Bandung tentunya dengan pelayanan dan harga terjangkau. Selanjutnya tempat. Kami mendistribusikannya melalui outlet-outlet yang ramai mengunjung. Misalnya tempat event atau dekat dengan perbelanjaan atau mall. Outlet kami juga membuka pelayanan lewat via online yaitu GoFood dan ShopeeFood tentunya untuk memudahkan dalam segi pemesanan. Selanjutnya promo. Kami mengadakan promo hanya via GoFood dan ShopeeFood. Itu konsumen bisa memesan produk yang tentunya dengan diskon yang cukup besar. Dan konsumen juga akan mendapat gratis ongkir. Tentunya dengan itu konsumen akan lebih irit dan mudah dalam membeli produk. Selanjutnya, people atau orang. Untuk memaksimalkan pelayanan produk, tentunya kami menggunakan orang yang sudah ahli dalam membuat dan memberikan pelayanan yang baik, agar konsumen tidak kecewa dan menyesal dalam membeli. Selanjutnya proses. Proses yang dilakukan usaha kami tentunya alami dari buah durian dan tanpa pengawet rasa. Untuk itu minuman yang kami jual tentunya aman. Pada bab 3, aspek produksi, teknis, dan teknologis. Pada bab ini terdapat kapasitas produksi. Dan pada garis besarnya, kapasitas produksi merupakan hasil produksi maksimum yang dapat diproduksi atau dihasilkan dalam satuan waktu tertentu. Selanjutnya ada kapasitas produksi ekonomis. Perencanaan produksi adalah perencanaan dan perorganisasian sebelumnya mengenai manusia, material, dan modal yang diperlukan untuk memproduksi produk pada suatu periode tertentu di masa depan sesuai dengan yang diperkirakan atau peramalan. Pada bab 4 adalah pemilihan lokasi dan tempat usaha. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka pemilihan lokasi untuk memasarkan produk tersebut, kami mengambil beberapa strategi untuk pemilihan lokasi dan tempat yang cocok untuk produk yang akan kami pasarkan, yaitu menentukan lokasi yang sesuai demografi konsumen, lokasi yang ramai dan lalu lalang, akses yang mudah dijangkau, lokasi yang mudah terlihat, tempat usaha yang luas dan ideal, memperhatikan lingkungan usaha dan sekitarnya. Maka dari itu, kami memiliki beberapa lokasi yang akan kami jadikan sebagai tempat untuk memasarkan produk kami, diantaranya Jalan Taman Sari, Jalan Braga, dan Jalan Lengkong Besar. Inilah beberapa pilihan lokasi yang rencananya akan kami jadikan sebagai tempat untuk kami berjualan. Usulan pemilihan lokasi yang hubungan dengan pasar dengan bahan baku. Dengan mengacu pada strategi di atas, maka ada keputusan untuk mengusulkan lokasi tempat berusaha di Jalan Taman Sari dan menyewa ruko dengan harga sebesar 12 juta. Alasan lokasi tersebut diusulkan karena memang lokasi di Jalan Taman Sari sesuai dengan strategi lokasi yang kami buat, di mana lokasi tersebut ramai dan dilalui banyak orang. Kemudian di sana juga berdiri 2 universitas
yang dimana hal itu memperbesar peluang usaha kami yang akan kami jalankan. Daya manusia, kebutuhan tenaga kerja. Tenaga kerja yang akan kami butuhkan tidak terlalu banyak karena bisnis yang kami jalankan masih baru akan dibuka. Sehingga diperlukan analisis real order apakah kami membutuhkan tenaga kerja yang banyak atau hanya secukupnya saja. Maka dari itu untuk awal mula usaha kami membutuhkan tenaga kerja sebagai kasir, admin, all-shop, double job, serta kepala dapur, pelayanan atau asisten kepala dapur. Selanjutnya, sumber tenaga kerja dan anggaran balas jasa. Untuk sumber tenaga kerja yang kami berdayakan yaitu berasal dari teman ataupun saudara. Karena usaha yang kami jalankan di bidang minuman sederhana yang mana hal tersebut bisa dipelajari dengan cara autodidak. Maka dari itu kami tidak terlalu memerlukan tenaga kerja yang berasal dari jurusan tata boga ataupun pelayanan. Untuk anggaran balas jasa atau gaji yang kita terapkan adalah sistem persentase dari laba bersih selama 1 bulan. Bab 6, aspek keuangan dan ekonomi. Jumlah anggaran investasi sebagaimana yang tertera pada tabel. Terdapat 3 investor, yaitu Kang Nanda Sapaat. Jumlah investasi yang beliau berikan adalah 10 juta. Kang Hilman Salam dengan jumlah investasi yang sama 10 juta. Rizky San Mahendra dengan jumlah investasi 10 juta yang ditotalkan menjadi 30 juta. Next. Selanjutnya ada struktur pembiayaan usaha. Sewa bangunan seharga 12 juta, mesin dan peralatan seharga 3 juta, bahan baku dan penolong 5 juta, interior 5 juta yang bertotalkan 25 juta. Selanjutnya, evaluasi profitabilitas usaha. Di sini dari segi modal, pengeluaran itu terdapat 25 juta, lalu total penjualan sebanyak 3.000 yang menghasilkan 8.300 per cup. Lalu untuk keuntungan total penjualan 30 juta dikurang modal 25 juta, total menjadi 5 juta per bulan. Next. Perhitungan break-even point. Untuk perhitungan BEP, yaitu di mana total pendapatan telah kembali titik modal, di mana 10.000 kali 2,500.000 cup yang bertotalkan 25.000 BEP. 25 juta BEP. Jadi, jika durian kocok telah terjual 2,500.000 cup, maka pendapatan telah mencapai titik impas. Terakhir, manfaat sosial ekonomi. Jadi, manfaat dari aspek sosial dan ekonomi adalah kita dapat membuka lapangan pekerjaan baru, menumbuhkan alih teknologi, menumbuhkan kreatif dan inovatif seseorang, serta meningkatkan mutu hidup. Next. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kemampuan pemrakarsa dalam pembiayaan usaha mengacu pada aspek keuangan dan ekonomi. Para investor mampu dalam menjalankan dan membiayai usaha ini sebagai finansial dari para investor yang mencukupi. Dan pastinya penetapan modal pun dilakukan melalui kesepakatan yang telah ditetapkan dari masing-masing investor sesuai kemampuannya masing-masing. Selanjutnya, prospek masa depan proyek ditinjau berbagai aspek. Menurut beberapa artikel, salah satu bisnis menjanjikan yang bisa dijalani yakni usaha kuliner dari olahan durian. Pasalnya tidak dapat dipungkiri bila durian menjadi salah satu buah favorit warga Indonesia. Kembali pada aspek-aspek yang di atas. Untuk masa depan proyek ini berpotensi mendapatkan peluang yang cukup besar dalam kesuksesan usaha tersebut sebagaimana yang dapat diprediksikan dari artikel tercantum di awal.
Selanjutnya, manfaat keuangan dan non-keuangan. Segala sesuatu dalam bisnis pastinya terdapat manfaat. Manfaat dalam keuangan pastinya keuntungan usaha. Memanage uang yang benar dapat mengekspansi bisnis dari modal keuntungan. Sedangkan manfaat non-keuangan ialah memperoleh pengalaman baru. Kebersamaan dalam membangun bisnis dan memperluas relasi dan pengetahuan. Selanjutnya, kelemahan pokok usaha. Meskipun durian memiliki banyak peminat, tetapi juga banyak yang tidak menyukai durian. Contohnya seperti orang yang bahkan sudah merasa mual ketika hanya mencium aroma dari durian tersebut. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.